Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah, ada dalam jaminannya. Semoga Allah menghujankan kasih sayangnya, barakahnya, rizkinya, dan anugerahnya, petunjuknya, pertolongannya, dan nikmatnya, rizkinya yang hissi, yang ma'nawi kepada kita semua dan kepada keluarga kita semua, keturunan kita semua, kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu yang agung dan juga zikir bersama kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bermunajat kepadanya, berdoa kepadanya, dan juga bersalawat salam kepada kekasihnya teragung, junjunan alam semesta, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya yang Allah sucikan, dan para sahabatnya yang Allah unggulkan, dan para pengikut-pengikutnya yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Kita di zaman kita ini berada pada zaman kemunduran, dan kita berada pada zaman banyaknya fitnah yang bisa menjadikan orang-orang bijak jadi bingung. Inilah zaman kita semua. Zaman kemunduran ini yang dimaksud adalah kemunduran umat Islam dalam sisi agamanya, dan kemunduran umat Islam dalam sisi sosialnya, dalam pengetahuan tentang alam, tentang menggarap alam ini, dan juga di dalam keahlian-keahlian di dalam menggarap alam ini.
Ini yang dimaksud dengan kemunduran. Di dalam keilmuan, di dalam agama, kemunduran umat Islam satu dari sisi keilmuannya. Umat Islam banyak yang awam terhadap agamanya sendiri, terhadap kandungan firman Allah, kandungan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga terhadap fatwa-fatwa para ulama-ulama Allah dalam urusan agama. Ini banyak yang awam. Ini merupakan kemunduran. Lalu yang kedua, dalam agama kemunduran itu adalah di dalam pengamalan terhadap agama tersebut. Baik dalam ibadah yang hubungannya dengan Allah maupun ibadah kepada Allah yang hubungannya dengan sesama makhluk, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah kepada sesama, dan juga menjalankan kesunahan-kesunahan dari Allah kepada sesama, yakni yang harus dilakukan oleh setiap muslim kepada sesamanya, yang di dalamnya warna-warni kebaikan, yang di dalamnya akhlak-akhlak yang mulia, ucapan-ucapan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang mulia, niat-niat yang mulia, sikap-sikap, ya, langkah-langkah yang mulia. Ini umat Islam ada dalam kemunduran. Kemunduran yang ketiga adalah kemunduran di dalam menyebarkan ilmu Allah ini kepada umat Islam yang lainnya, dan juga kepada yang belum mendapatkan cahaya iman dan Islam, dan mentarbiyah kepada mereka dengan tarbiyah imaniyah, keimanan, tarbiyah akhlakiyah, yakni tarbiyah akhlak dan adab, tarbiyah Islamiyah, yakni tarbiyah Islamiyah adalah tarbiyah amaliyah, tarbiyah qauliyah yang diamalkan oleh jasad, yang diucapkan oleh lisan. Ini perlu tarbiyah. Umat itu tidak hanya ceramah saja, tidak hanya mau'idhah hasanah saja, tapi juga perlunya uswah hasanah dan mentatbik. Mentatbik itu menerapkan, ya, secara real dalam kehidupan, ya, di umat Islam ini. Dan juga dalam dakwah, mengajak umat, baik umat yang belum beriman diajak agar bisa beriman, agar mengenal Allah yang hak. Yang sudah mengenal Allah diajak juga agar mengenal
tata cara beribadah kepada Allah, baik yang hubungannya langsung dengan Allah maupun ibadah kepada Allah yang hubungannya dengan sesama makhluk. Yaitu yang tadi Buya sebutkan adalah melakukan kewajiban-kewajiban, ya, kesanahnya, kesunahan-kesunahan kepada sesama. Ini ad-da'wah ilallah, sampai kepada kesempurnaan dakwah itu sesuai dengan level-level umat dan kemampuan-kemampuan umat. Ini dalam agama kita berada dalam kemunduran. Bagaimana solusinya agar umat ini maju lagi seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'in, sampai zaman leluhur kita para wali songo. Di Indonesia yang tadinya tidak mengenal Allah menjadi banyak sekali yang mengenal Allah, ahli ketakwaan, yang berakhlak mulia, bahkan banyak sekali yang menjadi ulama-ulama Allah, banyak sekali yang menjadi wali-wali Allah, jadi orang-orang hebat. Nah, yang pertama solusinya adalah kuncinya ada di ulama. Ini kunci pertama adanya di siapa? Di ulama. Karena yang menguasai keilmuan Quran dan Sunnah hanyalah ulama. Maka peran ulama ini adalah peran nomor satu, peran yang terpenting, peran yang harus didahulukan. Jadi para ulama-ulama Allah harus bergerak, tidak boleh tinggal diam, mendidik umat dari mulai orang-orang terdekat, keluarga sendiri, anak cucunya sendiri, ya, murid-muridnya, ya, jamaah-jamaahnya, sampai orang-orang yang belum mendapatkan dakwah. Mereka umat Islam, tapi belum pernah didakwahi oleh ulama, belum pernah hadir dalam majelis taklim, apalagi pesantren. Nah, ini yang harus difikirkan oleh para ulama dan harus diwujudkan oleh para ulama, bagaimana ilmu Allah ini, ya, bisa sampai, ajakan Allah ini bisa sampai kepada mereka. Ini kuncinya ada di ulama. Ulama harus gerak. Ulama harus siap berkorban segalanya. Ulama harus berkorban harta, benda, tenaga, pikiran, waktu. Mau tidak mau. Kalau ulama sudah berleha-leha, pasti umat ini bakal semakin banyak yang bodoh. Kenapa? Karena umat ini, ya, melahirkan putra-putranya, dan punya anak itu kan cepat. Dari 1000 orang umat Islam, kan, bisa 1 tahun
1000 orang yang lahir. Itu kan? Walaupun tidak setiap setahun lahir, enggak kan? Taruh setiap orang pemanya punya anak, taruh paling sedikit 3 saja. Jadi dari 1000 sudah 3000. Itu belum cucu, itu belum menantu, kan? Belum nanti anak-anaknya lagi. Nah, sementara kalau ulama gitu-gitu aja, artinya tidak gerak mengembangkan dakwahnya, pasti bakal keteteran. Pasti bakal semakin banyak umat yang bodoh dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi di sini para ulama tidak boleh ya mengambil kecukupan dengan hanya mendidik santrinya yang ada di pondok menunggu mereka datang ke pondok. Terus merasa cukup mendidik ini? Tidak. Walaupun anak-anak santri ini kelak mereka bisa menyebarkan agama lagi, bisa berdakwah lagi. Tapi di saat ulama ini ada, ya, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW tidak menunggu sahabat datang ke majelisnya. Rasulullah mendidik keluarganya. Rasulullah SAW mendidik sahabatnya yang sudah masuk Islam, digembleng, didatangi oleh Rasul. Rasulullah dakwah terus kepada yang belum memeluk Islam, belum mengenal Allah, tidak berhenti juga. Setelah masuk Islam, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi muslim, sudah selesai, lu gua, tidak. Oleh Nabi digarap, dididik, digembleng, sehingga tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang masuk Islam, baik yang senior maupun yang ya, ketika Nabi menghadap mau menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, ini digarap oleh Nabi. Semuanya dididik oleh Nabi, didatangi rumah-rumahnya. Bayangkan, satu sisi ibadah pribadi, satu sisi mendidik keluarga, satu sisi mendidik sahabat yang sudah masuk Islam, satu sisi juga terus berdakwah kepada orang-orang yang belum memeluk Islam. Ini garapan Nabi, dilakukan semua oleh Nabi ya. Coba kita bayangkan gimana capeknya Nabi ya. Kalau kita jadi kiai punya pesantren, nah, lalu kita mengambil kecukupan mendidik santri aja, berarti ada cara kenabian ya yang tidak kita lakukan. Dari situlah nanti akan ada ya kecacatan dalam dakwah yang bisa berefek kepada kemunduran. Kemunduran itu juga bisa mengakibatkan berbagai permasalahan di kalangan umat Islam karena kebodohannya umat Islam. Seperti sekarang banyak yang berani komen-komen kepada ulama, banyak yang sotoy ya, jadi merasa dirinya seperti ulama gitu kan. Nah, padahal bukan ulama itu kan. Mereka orang masih bodoh, mereka itu ya. Mereka masih bodoh, tapi mereka ikut berfatwa. Ini kan garapannya ulama, lalu digarap oleh orang yang bukan ulama. Nah, kalau orang bodoh sudah seperti itu kan masalah.
Masalah itu. Nah, seperti sekarang terjadi masalah nasab yang membatalkan para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para Ba'alawi, para Habib. Ini karena apa? Karena yang ngomong, yang berfatwa ya, adalah bukan ulama. Jadi kalau bukan ulama, yang ngawur akhirnya. Bisa mencaci maki, menjelek-jelekan, menghina dan sebagainya. Karena memang dia bukan ulama, kan? Akhirnya menjadi melebar kekacauan. Tuh. Ini bisa juga kesananya memancing permusuhan, keributan-keributan, ya. Kesananya bisa pembunuhan. Bisa pembunuhan kesananya. Makanya orang awam jangan ikut berbicara di dalam ilmu agama yang bukan ranahnya. Ngaji saja orang awam kepada ulama yang terpercaya. Udah, amalkan saja. Urusan berbicara, membahas tentang urusan dalil, hukum dan sebagainya, udah bagian siapa? Ulama saja. Diem aja. Gak usah komen-komen, diem aja. Nah, apalagi yang bodoh itu dia punya kekuasaan, dia punya pengaruh, tapi dia bodoh, dia ikut bicara ya di wilayah yang bukan wilayahnya, itu kan. Ini lebih bahaya lagi. Ditambah lagi sekarang dengan apa? Dengan adanya media sosial yang canggih. Nah, kan gampang menyebarnya kemana-mana. Akhirnya banyak nanti orang bodoh yang terfitnah. Dalangnya yang bikin fitnah kan tidak banyak. Tapi orang bodoh yang bikin orang bodoh ini yang terkena fitnah akan banyak sekali. Akan banyak sekali. Kan? Allah. Jadi ulama harus gerak. Samping keluarganya sendiri, muridnya yang langsung, jamaah, terus juga umat Islam yang tidak tergarap harus didatangi. Terus juga yang belum mengenal Islam, ya, tidak bisa kita mengambil kecukupan dengan ya, sudah banyaknya umat Islam sekarang, sehingga tinggal kita meninggalkan dakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah sama sekali. Semua harus digarap, semua harus digarap, ya, semua harus digarap. Itu solusi dalam pembicaraan yang satu ini. Hanya baru satu solusi, kan? Ada beberapa solusi, namun waktunya tidak cukup. Ya, kita belum berbicara solusi yang kedua, ketiga, keempat. Bagaimana umat Islam yang mundur ini menjadi maju, baru satu solusi dalam sisi agamanya. Bagaimana dalam sisi sosialnya juga yang kita ini umat Islam ada pada zaman kemunduran kita ini, ya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, barakah untuk semuanya, dan kita insyaallah akan menyambung lagi, panjang umur semuanya, dan juga dikabul segala hajat. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada